Halo, selamat sore semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Sehat terus, usaha lancar, dikasih rezeki berlimpah. Hari ini hari Rabu ya, jam 3 sore. Panas banget. Tanggal 20 bulan 12 2023. Kondisi panas sekali hari ini, sampai gerah. Hari ini aku mau cerita dikit lah, mumpung lagi santai. Toko juga nggak begitu ramai ya, biasa. Mau cerita soal kondisi toko buat tahun depan 2024. Gimana teman-teman usahanya selama setahun ini? Semoga baik ya. Buat tahun 2024 harapan kita juga biar lebih bagus. Nah, saya mau cerita saya pribadi ya. Saya kan usaha furnitur ya. Dari bulan 1 sampai bulan 12 akhir bulan ini, menurut saya sih masih kurang ya. Evaluasi saya, toko saya kan di bidang furnitur ya, kurang. Pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Ya, dipikir-pikir ya memang kondisi juga ya, kondisi toko kan nggak ramai, ditambah kondisi pasar juga kurang ramai juga. Buat tahun 2024 apa solusinya? Kita flashback ya. Saya 2023 ini banyak minus. Nah, masalahnya lagi ditambah kita toko Sinar ya, banyak mengambil paket ya. Paket brand. Semuanya ditutupin di tahun ini. Semuanya itu. Kalau nggak ditutup, nggak dapat bonus loh. Semuanya diusahakan tercapai, tapi resikonya kayak sekarang barang jadi numpuk, stok banyak, nggak laku lagi, akibatnya uang jadi mati. Nah, buat solusi tahun 2024 saya pikir mungkin ya tahun depan saya udah nggak mau ngambil barang lagi. Saya mungkin mau di stok, brand-brand mungkin dikurangi, ngambil seperlunya saja. Supaya apa? Saya pikir supaya toko kita kembali sehat ya. Tahun 2023 itu nggak sehat sama sekali. Terlalu banyak brand yang kita ambil, terus banyak yang kita paksakan supaya kita tercapai target. Ujung-ujungnya ya itu, kita jadi minus. Tahun depan tidak boleh lagi. 2024 kita harus sehat tokonya. Caranya gimana? Saya pikir ya, ambil yang penting-penting saja mungkin. Contoh misalnya yang kelihatannya lakunya lebih cepat ya, kita ngambil banyak dikit. Stok-stok yang dulu yang masih banyak kita kurangin, jangan lagi ngambil karena ntar jadi bumerang. Uang kita mati loh. Mau sampai kapan? Namanya pabrik yang bener ya, mereka pasti suruh kita cepat ngambil banyak-banyak. Tapi mereka kan nggak tahu uang itu harus dibayar, utangnya dibayar. Pabrik mana mau tahu? Dia udah kirim kamu, dia nggak mau tahu, dia harus bayar. Sales juga begitu kan? Apa aku salah? Coba sales di depan kita nawarin terus, ambil ya kita ambil. Tapi besok dia nagih. Itu kan bukan rahasia umum kan? Sales manis di depan, belakang, aduh nggak mau tahu. Dia mana prihatin kalau kita lagi sepi, nggak ada. Nah, kita mesti pinter-pinter. Bener nggak teman-teman? Mungkin teman-teman juga sama kayak kita. Dagang nggak ramai, sedangkan barang stok banyak. Kita nggak dijual, nggak laku, uang kita mati. Sedangkan kita mau bayar orang. Kalau kita terus-terus dimasukin barang, mau sampai kapan barang kita bisa habis? Nah, makanya aku bilang ya, harus pinter-pinter. Rasa tuh lagi saya juga mengukur kemampuan saya sendiri tuh.
Saya nggak punya dasar kemampuan sebanyak itu, ngapa dipaksa? Ibarat kata, kepala kamu tidak besar, ngapa pakai topi yang gede? Sesuai aja dengan kemampuan. Jangan terlalu over tuh kurang bagus juga. Yang berlebihan kurang bagus. Standar-standar lah. Nah itu, saya pikir ya, solusi buat saya pribadi, saya di bidang furnitur 2024, saya mesti habisin stok dulu. Barang-barang yang di gudang dikeluarin, barang-barang yang di belakang yang kira-kira masih numpuk, kita bawa keluar di depan, pajang, jual. Kalau perlu kita obral udah. Yang penting jadi duit. Intinya apa? Supaya toko kita sehat. Nah, kalau ditanya, kalau kamu nggak ngambil brand nggak mau masuk kamu lagi gimana? Ya resiko lah. Kita nggak punya brand mau apa? Punya brand juga mau apa? Nggak bakal selesai, nggak sekarang, nggak besok, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian tetap kamu disuruh ngambil barang. Mau sampai kapan? Brand kan nggak mau tahu. Kamu masih ngambil target sekalian harus tercapai. Kalau nggak tercapai, bonusnya nggak tercapai. Bener, namanya kita ambil target harus tercapai dong. Kalau nggak, bonusnya hilang. Nah itu. Nah kalau udah dapat bonus, sudah dapat target, apalagi? Kita udah coba merasa, udah ngelakuin lah. Ya kalau dipikir-pikir ya nggak ada beda wah, sama saja wah, nggak seberapa. Apalagi kondisi dagang ya kan nggak ramai ya. Teman-teman juga tahu semua kondisi ekonomi sekarang lagi susah. Kalau kita nggak pintar-pintar ngatur keuangan, nggak kepikiran dah. Gimana? Kondisi toko memang harus sehat. Caranya gimana? Barang stok yang terlalu banyak kita kurangin. Barang-barang yang laku-laku bolehlah kita banyakin stoknya. Harus lebih banyak milih barang sekarang. Stok semua harus bener. Jangan terlalu over lagi. Kan kita nggak tahu ya tahun depannya. Mungkin ramai, mungkin enggak. Tapi harapan kita semua sesama pedagang ya, bidang apa saja, semoga tahun depan tuh lebih bagus, ekonomi lebih bagus, ya kan, dagang kita lebih ramai. Siapa sih yang nggak mau tokonya ramai? Tapi kan namanya kita perlu usaha ya. Ini sih yang aku mau bilang. Cerita saya ini, siapa tahu ya teman-teman juga sama ya. Solusi buat tahun 2024, apa sih yang mesti kita kerjakan? Ya saya pribadi ya tadi, harus pintar-pintar milih barang, harus pintar-pintar stokin barang yang nggak laku-laku, segera dijual biar jadi duit, bener nggak? Terus brand gimana? Ya udah, kita nggak usah pikir brand lah, yang pikir toko aja. Toko yang penting laku udah cukup lah. Buat apa kita cari nama, nggak bakal selesai. Ya kan, kalau kita bilang kita pingin toko yang ikutin orang lain ya juga bener. Saya juga pingin kayak orang lain, tokonya gede banget, bisa jualan banyak banget. Saya pingin juga lihat orang kok omsetnya banyak, kita pingin ikut ya bener juga. Tapi kalau kemampuan kita sendiri belum bisa, terus buat apa? Saya bisa cerita gini kenapa? Karena saya udah ngerasakan nggak gampang. Ikutin omset orang tuh nggak gampang. Karena saya sadar, karena udah dicoba, kemampuan saya belum sampai di situ. Kemampuan bayarnya dan kemampuan jualnya. Kemampuan bayarnya kita ya nggak seperti orang, kita dicicil-cicil juga. Kemampuan jualnya juga iya, kendala kondisi juga. Terus mau gimana? Kalau kita nggak diaturin susah. Makanya mumpung ini kan akhir bulan 12 ya, kita mesti mikir ulang apa yang bagus buat kita, toko kita lebih bagus lagi. Cerita ini cerita kita curhat aja. Kalau ada yang sama boleh komen, kita saling share ya. Saya Acan ya dari Purwakarta. Semoga sukses terus, usaha lancar, dikasih rezeki berlimpah. Makasih banyak.